Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ibu Guru masih bertemu dengan anaknya Ibu Guru lewat videonya Ibu Guru ini. Semoga anaknya Ibu Guru beserta bunda-bunda, ayah dan bunda selaku pendamping anak di rumah tetap semangat. Hari ini Ibu Guru akan mengajarkan tema 5 di semester genap atau di semester 2. Kalian sudah di semester 2. Sebelum Ibu lanjutkan, kita pernah bertemu lewat Zoom. Ibu Guru sudah memberikan tugas, yaitu menceritakan pengalamanku selama pembelajaran daring di rumah. Alhamdulillah, anaknya Ibu Guru sudah memberikan kepada Ibu Guru. Itu sudah cukup bagus. Semoga lebih bagus lagi dan tetap semangat. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan Ibu Guru rindu sekali sama anak Ibu Guru. Sudah semester 2, Ibu Guru belum bertemu langsung bertatap muka dengan anaknya Ibu Guru. Dan saya berterima kasih kepada Bunda selaku pendamping di rumah. Tetap semangat untuk setia mendampingi anak-anak di rumah selama pandemi ini. Coba kita lihat kepada buku kalian. Kita tetap melihat bukunya, karena kalau tidak dibuka pada tema 5 berarti bukunya tetap baru dong. Makanya coba lihat Dina pada buku tak. Ayo membaca, bacalah percakapan adik dan ayah berikut. Maafkan adik, adik tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Tidak apa-apa adik, lain kali lebih hati-hati ya. Baik ayah, permintaan maaf diucapkan dengan bahasa yang santun, apalagi kepada kedua orang tua. Ungkapan permintaan maaf dilakukan apabila seseorang melakukan kesalahan seperti tadi yang dilakukan adik kepada ayahnya. Kedua, tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain. Ketiga, tidak sengaja menabrak teman misalnya. Kita harus selalu meminta maaf kepada teman dan siapapun yang kita tidak sengaja melakukan kesalahan, ya. Jadi anaknya Ibu Guru sering mengucapkan permintaan maaf. Ya, coba kita lihat kembali kepada buku kalian. Ayo membaca. Cobalah percakapan Ibu dan Nina tadi, ayah dan adik, karena kalian masih juga seperti di rumah mempunyai kedua orang tua. Coba dilihat pada Nina. Maafkan Nina dan adik Bu, kami pulang terlambat. Kami sudah membuat Ibu khawatir. Ya nak, Ibu maafkan, lain kali kalian harus ingat waktu jam bermain. Baik Bu, kami tidak akan mengulanginya lagi. Ya sudah, sekarang kalian istirahat. Jadi kalau kalian selalu minta maaf, berarti Ibu kedua orang tua di rumah bertambah sayang kepada kalian. Jadi selalu mengucapkan kata maaf ya, minta maaf. Maaf kakak, misalnya saya tidak sengaja kakak, maaf adik. Walaupun dia adik, tapi kita tetap selalu meminta maaf dengan santun. Jangan emosi, kita harus bersabar ya. Apalagi dalam keadaan seperti ini, kesabaran kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian membaca dengan percakapan, pasti kalian juga ingin membaca seperti di buku kalian, membaca puisi. Puisi di buku kalian. Ayo tuliskan kata indah dari puisi Nina. Nina membuat puisi pada buku. Carilah maknanya dalam kamus bahasa kalian. Pernah Ibu Guru semester 1 untuk memiliki kamus ya. Bacalah tes mengenai belajar membuat puisi pada halaman di buku kalian, yaitu halaman 18 ya. Pada puisi tersebut terdapat kata indah. Kata-kata indah dalam puisi memiliki makna. Coba kita lihat bersama pada buku kalian ya. Ada buku
Nina membuat puisi untuk kita. Coba kita lihat nak bersama. Alam Indah, karya Regina. Alam menentang dengan megah, hijaunya sawah bagai permata, putihnya langit bagai mutiara. Semua itu karya indah dari Sang Maha Pencipta. Alamku, semoga engkau selalu terjaga oleh tangan-tangan manusia. Semoga kami selalu bersyukur akan anugerah dari Yang Kuasa. Setelah membaca puisi pada buku kalian, carilah makna kata-kata dari puisi tersebut di buku kalian. Mungkin ada lebih bagus lagi anaknya ibu guru membaca daripada ibu guru ya. Saya yakin dan percaya pasti anaknya ibu guru lebih pintar membaca, lebih pandai memaknai kata-kata daripada ibu guru ya. Bahwa kita selalu meminta maaf dengan kata santun ya. Sekarang ini tadi karena kita adalah negara Pancasila, sebagaimana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalian sudah tahu maknanya ya, karena semester 1 atau semester ganjil kalian telah mempelajarinya, pengamalan sila pertama. Misalnya menyayangi makhluk ciptaan Tuhan ya, yaitu seperti kalian mempunyai seekor binatang sama dengan Nina di buku kalian. Kebetulan Nina mempunyai seekor kucing, ibu guru juga punya kucing di rumah. Nah, itu kita harus menyayangi, berarti kita telah mengamalkan Pancasila, sila pertama. Kedua tadi menghormati orang tua. Itu tadi kita harus selalu minta maaf apabila kita melakukan kesalahan, baik kepada orang tua maupun kepada teman. Menghormati teman yang sedang beribadah. Pernah ibu guru jelaskan di semester 1, cuma berulang, cuma ibu guru mengingatkan kembali pelajaran ini. Berani berkata jujur, tidak boleh bohong, karena kita adalah negara Pancasila, mengamalkan sila pertama. Memberi bantuan kepada teman, ada yang kena musibah misalnya, tidak membeda-bedakan teman melalui misalnya dia agama non muslim atau dia agama Kristen, tidak boleh. Kita selalu menyebut kepercayaan teman. Kita harus selalu bermain bersama ya. Jadi kalian itu di rumah kalian selalu mengamalkan sila-sila Pancasila, utamanya sila pertama yaitu bangun tidur kalian selalu melaksanakan kewajiban kalian sebagai umat Islam, yaitu sholat, mengaji ya. Itu paling utama sekali di rumah yang kalian lakukan ya. Nah, itu kalian selalu mengamalkan sila-sila pertama ya. Apa kalian sudah mengamalkan sila pertama? Coba kita lihat lagi tes bacaan. Made lagi tadi Nina ya, sama saudaranya Adi. Made merapikan tempat tidur pada halaman 24 pada buku kalian. Baca secara seksama ya sayang ya, dan tetap semangat. Pada bacaan tersebut, Made lupa belum merapikan tempat tidurnya. Made meminta maaf kepada ibu. Sama dengan kalian, kalau kalian misalnya buru-buru, Bu, saya lagi telah mengerjakan tugasku dari sekolah, ibu guru sudah kasih, maaf Bu, nanti sebentar Ibu, saya akan merapikan tempat tidurku. Ya, minta maaf sama ibu. Nanti jangan ditinggalkan seenaknya saja tempat tidurnya. Kalian sudah besar ya.
Tentu saja ibu memaafkan kalian sama dengan Made, ibunya Made. Kalau kalian, maaf bu ya, saya belum merapikan tempat tidur karena saya ingin mengerjakan tugasku dulu karena saya telat bangun karena sudah sholat subuh, kalian tidur mungkin, akhirnya telat bangunnya untuk mengerjakan tugas sekolah. Menuruti nasihat orang tua merupakan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tadi sudah pertama, sekarang kita sudah mengamalkan Pancasila, sila kedua. Saling menjaga, menyayangi antara anggota keluarga. Kalau kalian sayang sama kedua orang tua, sama kakek, nenek, kakak atau adik, berarti kalian sudah saling menyayangi, bekerja sama membersihkan halaman. Apalagi sekarang misalnya ibunya di rumah sering suka pada buat tanaman hias, pasti kalian minta tolong dulu nak, ambilkan air misalnya, ambilkan tanahnya bunda, diambil lagi di pot, ibunda lagi merapikan potnya. Itu sudah kalian melakukan kerjasama di rumah. Contoh di atas merupakan perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila bunyi Persatuan Indonesia. Tidak ada yang lupa ya. Sila masih tetap 5, tidak ada perubahan walau pandemi. Mulai sila pertama sampai sila kelima kalian sudah menghafalnya. Setelah kita menghafal, kalau kalian misalnya di halaman bunda lagi merapikan pot-potnya, pasti ada dalam potnya ada tempatnya. Di situ ada misalnya berapa langkahmu ke sana sayang, ke depan. Pasti kalian menghitung dengan langkahnya. Kita akan belajar tentang mengukur. Ya, kalian di rumah punya seperti ini ya. Apa namanya nak? Tidak lupa ya, pasti nanti lebih pintar lagi, lebih semangat, namanya penggaris atau mistar. Di situ kalian punya mistar sama dengan di buku kalian. Di rumah pasti punya karena ibu guru tidak punya, lebih besar lagi ya. Ini ada juga mistarnya kan. Ini digunakan untuk mengukur ya. Ada sentimeter, letakkan ini seperti ini ya pada buku kalian. Ada di situ angka 0, di sini ada angka 0, di sini angka 0. Ini nak mistarnya guru sama dengan mistar di buku kalian. Itu di ujung lurus dengan angka 0. Ya, ini sampai di sini 100 berarti dia 1 meter. Ya, itu kita akan menggunakan pengukuran. Nah, di sini ada beberapa macam alat ukur. Ada seperti gambar. Nah, ibu guru cuma seperti ini punya. Ada juga ini dipakai mengukur. Misalnya ibu guru membuat bangun daftar di papan tulis kalau di sekolah, tapi juga ibu guru biasa menggunakan mengukur meja ya. Di situ ada berapa alat ukur, ada meter rangkai digunakan untuk mengukur panjang kain warna pink ya. Ada lagi meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu ya. Yang roll besar, meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Itu digunakan roll besar. Kalau ini paling juga sampai bangkunya anaknya guru bisa diukur pakai ini. Kalau tidak ada meteran roll kecil bisa digunakan ini. Kita menggunakan meterannya yang ada di sekolah. Tapi ibu guru juga punya di rumah karena pandemi. Ibu guru titip di rumah dulu bawa pulang untuk ibu guru pelajari ya. Jadi ada bermacam-macam meteran, bukan saja mistar itu dipakai untuk mengukur sayangnya. Sudah ada macam-macam meteran, bentuk-bentuk meteran. Karena kalian sudah besar pasti mengetahui bahwa ternyata ini alat ukur. Nah, ini jangka sorong ada di buku kalian. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur panjang. Jangka sorong dapat mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran. Ya, kalau misalnya jangka sorong kita membuat satu lingkaran itu menggunakan jangka sorong. Ya, perhatikan gambar pada buku kalian. Diameter cincin diukur dengan jangka sorong. Kalau misalnya ini cincinnya ibu guru, itu yang digunakan berarti jangka sorong ya. Kalau digunakan ini meter berapa
dia jangka sorong diukur dengan memakai lingkaran atau mur misalnya ada mur atau baut diukur dengan jangka sorong. Ya, kalian harus bisa membedakan, oh ini jangka sorong, karena suatu saat nanti kalau kita semester atau ulangan harian pasti ada di ibu guru bahwa yang apa bentuk-bentuknya, gunanya meteran ini. Nah, di sini lengkap lagi sudah berulang berikut jenis-jenis alat ukur panjang. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang lebih pendek, misalnya panjang buku, penghapus, atau kotak pensil kalau kalian di rumah ya. Sedangkan meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Misalnya kalau kita menjahit baju, itu diukur menggunakan meteran kain. Ibu guru ada di rumah, di sekolah meteran kainnya, ibu lupa ibu guru pulang ya. Ini meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu, pintu atau jendela. Jadi tukang-tukang terkadang menggunakan meteran roll kecil kalau tukang itu mau membuat suatu misalnya jendela atau pintu. Sedangkan meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan, karena itu kan lapangan panjang, jadi harus kita menggunakan meteran roll panjang. Kalau ini tidak cukup, sedangkan meteran roll kecil juga tidak cukup, jadi harus besar, karena seperti misalnya lapangan futsal, lapangan bola, semua lapangan itu kita menggunakan meteran roll besar ya. Mungkin anaknya ibu guru di rumah punya mistar, jadi itulah ini namanya alat ukur untuk mengukur benda-benda yang kecil. Tadi ibu guru sudah sebutkan ada di buku kalian. Oh, ini ada jangka sorong, ada meteran kecil, ada roll besar. Nah, itu semua digunakan untuk mengukur sesuai bendanya. Ya, semoga anaknya ibu guru pada hari ini, saat ini sehat selalu, dan bunda-bunda selaku orang tua di rumah dan pendamping tidak henti-hentinya ibu guru banyak mengucapkan banyak terima kasih di rumah bunda selaku orang tua yang setia dan sabar menghadapi anak-anak di rumah selama pandemi ini. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat bertemu kepada di sekolah, tatap muka sama ibu guru. Kita tidak seperti ini lagi lewat videonya ibu guru dilihat, lewat Zoom ibu guru. Ya, ibu guru ingin melihat langsung anaknya ibu guru beserta bunda-bundanya selaku orang tua di rumah yang setia dan sabar mendampingi anak-anak selama pandemi dan tetap semangat. Untuk saat ini pelajaran hari ini cukup sekian dulu ya sayang. Semoga anaknya ibu guru sehat dan tak kurang suatu apapun. Insya Allah jangan lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga iman dan imun, dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.